Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Ayu Lestari dengan NIM J1B02310010070 akan mempresentasikan mesin penggiling daun kelor. Baik, di sini ada pun poin-poin yang akan dibahas, yaitu ada latar belakang, tujuan perancangan mesin, spesifikasi teknis mesin, sistem penerus daya, mekanisme kerja mesin, prosedur pengoperasian, pengukuran kinerja mesin, serta kesimpulan. Di sini ada latar belakang, yaitu daun kelor dikenal akan kaya manfaat dan banyak digunakan dalam bidang pangan maupun farmasi. Untuk mempermudah distribusi dan konsumsi, daun kelor umumnya diolah dalam bentuk bubuk yang lebih praktis. Namun, proses penggilingan secara manual dinilai tidak efisien karena membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Oleh karena itu, dibutuhkan mesin penggiling khusus yang mampu bekerja secara cepat dan efisien. Mesin ini dirancang agar dapat digunakan mulai dari skala rumah tangga hingga industri kecil, sehingga mampu mendukung pemanfaatan daun kelor secara lebih optimal. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan perancangan mesin. Yang pertama, menggiling daun kelor kering menjadi bubuk halus. Yang kedua, mempercepat proses produksi serbuk daun kelor. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan hasil penggilingan. Yang keempat, memudahkan proses pengoperasian dan perawatan mesin. Ada spesifikasi teknis mesin, yang dimana mesin penggiling daun kelor ini memiliki rangka yang kokoh terbuat dari besi siku berukuran 4x4 cm dengan dimensi keseluruhan 70 cm dikali 50 cm dikali 100 cm. Mesin ini digerakkan oleh motor listrik berukuran 1 HP dengan tegangan 220 volt dan kecepatan putaran 1400 rpm. Sistem penggilingannya menggunakan tipe hammer mill yang dilengkapi dengan saringan berukuran mes 60 untuk menghasilkan bubuk yang halus. Kapasitas penggilingan mesin ini berkisar antara 5 hingga 10 kg per jam. Cukup ideal untuk skala rumah tangga hingga industri kecil. Komponen penggilingnya terbuat dari baja karbon yang tahan lama dan sistem pendinginannya mengandalkan ventilasi alami untuk menjaga suhu kinerja tetap stabil. Selanjutnya di sini ada sistem penerusan daya, yaitu mesin penggiling daun kelor ini menggunakan sistem transmisi sabuk puli, di mana motor listrik menggerakkan poros utama melalui sabuk karet. Ukuran puli pada motor dan poros utama disesuaikan sedemikian rupa untuk menghasilkan torsi yang cukup, sekaligus mereduksi kecepatan putaran agar sesuai dengan kebutuhan kerja pisau penggiling. Sistem transmisi ini dipilih karena selain efektif dalam mentransfer daya, juga memudahkan proses perawatan serta penggantian suku cadang jika diperlukan. Selanjutnya ada mekanisme kerja mesin, yaitu proses penggilingan daun kelor dimulai dengan memasukkan daun kelor kering ke dalam hopper. Selanjutnya daun akan turun ke ruang penggilingan secara gravitasi. Di dalam ruang ini, blade pemukul yang berputar dengan kecepatan tinggi akan menghancurkan daun menjadi partikel-partikel halus. Hasil tumpukan tersebut kemudian melewati saringan berukuran mes yang menentukan tingkat kehalusan serbuk. Serbuk daun kelor yang telah lolos dari saringan selanjutnya ditampung di wadah yang terletak di bagian bawah mesin. Di sini ada prosedur pengoperasian. Yang pertama, persiapan. Pastikan semua baut terpasang dan motor siap digunakan. Bersihkan sisa kotoran dalam ruang giling sebelum digunakan. Yang kedua itu pengoperasian. Hidupkan motor, masukkan daun kelor kering perlahan ke dalam hopper.
biarkan mesin menggiling hingga selesai. Lalu yang ketiga, pasca operasi. Setelah pengoperasian berjalan, matikan motor dan cabut kabel dari listrik. Bersihkan ruang giling dari sisa serbuk tersebut agar tetap bersih dan terjaga. Baik, di sini ada kesimpulan, yaitu mesin penggiling daun kelor terbukti efektif dalam menghasilkan serbuk halus yang berkualitas. Dengan percobaan di sini dengan kapasitas produksi yang mencapai hingga 10 kg per jam dan efisiensi sekitar 85%. Mesin ini sangat mendukung proses produksi dalam skala menengah. Penggunaan sistem belt pulley memberikan keuntungan dalam hal kemudahan perawatan dan pergantian komponen, sehingga mengurangi waktu henti operasional. Mesin ini sangat sesuai untuk diterapkan pada unit usaha mikro, kecil, dan menengah, seperti UMKM, khususnya di bidang olahan herbal. Selain itu, prosedur pengoperasiannya dirancang sederhana dan aman, sehingga dapat dioperasikan oleh tenaga kerja non-teknis tanpa kesulitan berarti. Baik, mungkin hanya ini dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.